Hai, halo, apa kabar para engineer muda? Video ini akan membahas mengenai perhitungan dan pemilihan motor listrik untuk berbagai jenis beban. Sebelum saya lanjutkan penjelasan ini, saya ingin menyampaikan pesan penting. Jika Anda merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan tekan subscribe. Sebuah langkah sederhana namun sangat bermanfaat bagi kami dalam mengembangkan konten-konten yang bermanfaat. Jika setelah melihat video ini kemudian Anda tertarik untuk kuliah di ATMI, silakan klik tautan pada deskripsi. Baik, kita akan memulai pembahasan kita mengenai pemilihan motor listrik untuk berbagai konstruksi mekanik. Jika Anda merupakan mahasiswa ATMI atau lulusan Politeknik ATMI Surakarta, tentunya sudah tidak asing lagi dengan berbagai bentuk konstruksi mekanik pada mesin. Setiap hari kita dihadapkan pada bentuk-bentuk konstruksi mekanik seperti ball screw atau lead screw, meja indeks, konstruksi sabuk, conveyor, lengan, peralatan putar, pintu, dan kendaraan listrik. Untuk menentukan jenis penggerak pada peralatan tersebut tentu saja tidak boleh hanya dikira-kira. Disinilah sebenarnya kemampuan seorang engineer diuji. Anda dapat melakukan perhitungan mekanik kompleks seperti yang selama ini dipelajari di ATMI, atau menggunakan langkah yang lebih sederhana yang akan dijelaskan dalam video ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi motor Zeising Tool. Salah satunya sudah saya tulis di bagian deskripsi. Langkah berikutnya adalah memilih tipe konstruksi mekanik yang sesuai dengan peralatan Anda. Sebagai contoh, Anda ingin membuat sebuah mesin printer 3 dimensi yang aktuatornya menggunakan sabuk. Kita akan memilih belt aktuator. Langkah berikutnya adalah memilih unit dimensi. Pilihlah metrik. Langkah berikutnya adalah menentukan beban pada linear gauge. Pada perhitungan ini kita perlu memasukkan massa benda kerja maksimum ditambah dengan massa sabuk. Koefisien gesek pada sabuk dan puli untuk kasus yang kita analisa adalah 0,45. Sedangkan koefisien gesek pada linear gauge adalah 0,05. Koefisien gesek total sistem adalah 0,5. Selanjutnya masukkan diameter puli, massa puli, material puli, banyaknya puli, dan efisiensi yang besarnya Anda tentukan sendiri. Dalam perhitungan matematis pada mata kuliah DSM tentunya kita ingat bahwa ini akan berpengaruh pada inersia puli. Langkah berikutnya adalah menentukan besarnya gaya eksternal. Gaya eksternal yang dimasukkan merupakan gaya di luar gaya gesek yang dihasilkan karena adanya massa benda. Jadi Anda dapat memasukkan juga gaya tarik antar puli di sini, atau biasa kita sebut ketegangan sabuk atau belt tension. Selanjutnya adalah perhitungan rasio roda gigi. Perhitungan ini diperlukan jika Anda menggunakan gearbox sebagai transmisi pada aktuator Anda. Perhitungan ini akan berpengaruh pada luaran torsi dan angka putaran motor yang diperlukan. Selain itu, karena gear memiliki massa sendiri, inersia dari sistem gearbox juga perlu dihitung. Namun jika sistem Anda tidak menggunakan gearbox, biarkan kolom ini kosong. Selanjutnya adalah perhitungan kemiringan dari aktuator. Kita tentunya paham bahwa perubahan sudut lintasan aktuator berpengaruh pada gaya gesek dan gaya normal benda. Kemiringan ini akan berpengaruh juga pada torsi akselerasi dan torsi linear motor. Isian berikutnya hanyalah keputusan apakah kita akan menggunakan electromagnetic brake atau tidak. Selanjutnya kita perlu memutuskan apakah aktuator akan digunakan untuk berhenti pada posisi yang akurat. Kita tentunya ingat dalam mata kuliah DSM, ini akan mempengaruhi waktu akselerasi dan deselerasi dari sistem yang dinotasikan T kecil dan A kecil. Langkah terakhir yang diperlukan adalah menentukan faktor keamanan. Nilai dari faktor keamanan ditentukan oleh engineer atau oleh kesepakatan antara engineer dan pemesan alat. Hal ini secara terperinci telah kita bahas pada mata kuliah DSM di ATMI. Setelah semua data dimasukkan selanjutnya tinggal kita kalkulate. Hasil perhitungan akan keluar. Yap, penjelasan tadi merupakan langkah penentuan torsi motor pada konstruksi sabuk. Tentunya dalam memilih motor tidak hanya torsi saja yang perlu kita hitung. Ada banyak besaran kritikal yang perlu kita hitung secara cermat. Jika Anda memiliki ide mengenai perhitungan apa saja yang perlu kita bahas silakan tulis di kolom komentar. Akhirnya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.